Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar GKI Sumut Klasi 91 dalam program Lentera Anugerah di pagi ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hari-hari hidup kami ke depan, terlebih khusus di hari ini. Baik yang muda, yang tua, maupun yang sudah lanjut usia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua di hari baru di saat ini, dan berbahagialah bagi setiap pribadi, keluarga, juga anak-anak Tuhan dalam satu persekutuan gereja dalam lingkungan GKI Sumut Klasi Medan 1 yang selalu mau diubah, dibentuk, dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema di pagi hari ini adalah semua ada tata caranya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin kita semua masih ingat bahwa sekitar tahun 1980-an ada seorang penulis dari Indonesia yang bernama Silvarani. Silvarani ini dia pernah berkata bahwa kota yang dibangun dengan keteraturan itu akan menghasilkan pemandangan yang indah. Sehingga ungkapan Silvarani ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya dia berangkat dari sebuah pengalaman bahwa sebuah keberhasilan, bahkan sesuatu yang indah itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dia harus melalui sebuah rencana yang dibuat dan dilakukan dengan segala ketelaturan. Yang mungkin untuk mencapai sesuatu yang baik, pasti harus ada tata caranya. Begitulah teladan dari Yosua yang hendak kita renungkan hari ini bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Yosua dia dipercayakan untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tugas ini sangat sulit karena tanah perjanjian Kanaan bukanlah tanah yang kosong, melainkan sudah ada penduduk yang tinggal. Bahkan yang menjadi lebih berat lagi Bapak Ibu, bahwa penduduk yang ada merupakan orang-orang asing yang tidak mengenal Allah. Sudah tentu situasi ini tidak membuat Yosua dia harus takut dan gentar. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan ketaatan. Apa yang terjadi dan yang menjadi kekuatan Yosua dalam menjalankan tugasnya, kekuatan itu antara lain Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia melihat bahwa yang pertama, Allah sebagai pusat kehidupan. Ia tetap mencari dan mendengar apa yang kehendak Tuhan yang harus dia jalankan. Dan yang kedua, membuat tata cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Ia mengatur semua proses barisan perjalanan menuju tanah perjanjian
dari posisi tabut perjanjian di awal, dan kemudian para imam bahkan mengingatkan umat untuk menjaga kekudusan. Yang ketiga, disiplin terhadap apa yang sudah Dia atur sesuai dengan kehendak Allah. Ia disiplin melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketaatan dan kedisiplinan Yosua inilah yang membawa ia dan bangsa Israel mampu menyeberang dan menuju tanah perjanjian dengan lancar. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, firman Allah mengajarkan bahwa kedisiplinan untuk selalu taat dalam menata dan mengelola kehidupan dengan tata cara yang dikehendaki Allah merupakan hal yang penting, sehingga keberhasilan itu dapat kita rasakan bersama-sama. Apakah kita mau berhasil? Mari kita mencoba untuk membuat dan belajar menata tata cara sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan segalanya dengan disiplin. Maka ketaatan terhadap tata cara yang ada akan membuat kita menggenggam keberhasilan bersama-sama. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, mari kita maju bersama, meraih masa depan bersama di dalam keteraturan, di dalam tata cara yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah seluruh anak-anak-Mu dalam lingkungan GKI Sumut Klasis Medan 1 ini. Baik yang masih anak-anak yang masih bayi dalam kandungan ibunya, yang sudah remaja dewasa, bahkan suami, istri, bahkan orang yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Anugerahkanlah kepada kami hari ini kekuatan, kesehatan. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, tantangan, celaka, maut. Bahkan COVID-19 ini Bapa, jauhkan itu daripada kami. Kalaupun di antara kami ada yang sementara menderita karena COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus Engkau mau pulihkan dan kuatkan kembali. Bapa yang sungguh amat baik, kalaupun di antara kami ada yang sakit karena berbagai jenis penyakit, Bapa pulihkan dan Bapa sembuhkan. Kami yang kekurangan makanan minum, kekurangan keuangan, hari ini Tuhan tambahkan bagi kami. Biarlah kami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga kami hari ini. Semua pekerjaan, semua usaha yang kami mau lakukan, Tuhan berkati. Biarlah menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa yang sungguh baik, Bapa percaya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang ada dalam lingkungan Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Klasis Medan 1 akan hidup senantiasa di bawah kasih sayang Tuhan yang mengedepankan tata cara dan kehendak Tuhan dalam menata hidup dan masa depan mereka masing-masing. Bapa, kami pertaruhkan hidup kami seutuhnya hari ini kepadamu. Setiap pribadi, rumah tangga, bahkan seluruh gereja Tuhan yang ada dalam lingkungan GKI Sumut Klasis Medan 1. Kiranya Tuhan menyertai, menopang, melindungi kami di hari ini dari pagi sampai malam nanti. Dan biarlah kami boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapa, ampunilah salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah, kasih Tuhan Yesus di bawah bimbingan Roh Kudus akan senantiasa melindungi, menopang, mempersatukan semua anak-anak Tuhan dalam lingkungan Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Klasis Medan 1 hari ini sampai Maranatha. Amin. Terima
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas dan ingat kedepankan selalu protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.